Perilaku terpuji dalam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Septa. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah di sini Pak Septa dan Bapak Ibu guru juga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita serukan dulu ya jargonnya MI Krishna. Dan siap semuanya? MI Krishna is the best. Sekali lagi, MI Krishna is the best. Nah, tetap semangat ya di rumah. Untuk pelajaran hari ini, silahkan kalian buka pelajaran 10 halaman 145, yaitu mengenai perilaku terpuji dalam olahraga. Nah, ini bab terakhir ya di semester ini. Kita habiskan sekalian, setelah itu nanti seterusnya kita mengerjakan al-qalam dan soal-soal. Baiklah, sebelum kita mulai, Pak Septa bacakan dulu untuk tujuan pembelajaran pada bab ini, yaitu setelah mempelajari pelajaran ini, siswa diharapkan dapat 1. Memahami contoh-contoh perilaku terpuji dalam olahraga. Yang kedua, bisa mempraktekkan contoh-contoh perilaku terpuji dalam olahraga. Untuk kata kunci di bab ini, di setiap poinnya yaitu 1. Disiplin, hidup bersih, kerjasama, perilaku terpuji, sportif, dan tanggung jawab. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, sebenarnya perilaku terpuji itu apa sih? Nah, apa sih nak perilaku terpuji itu? Nah, perilaku terpuji adalah perilaku yang dapat memberikan dampak positif kepada orang lain. Ya. Perilaku terpuji berkaitan erat dengan hal-hal kebaikan. Perilaku terpuji harus selalu diterapkan saat melakukan kegiatan olahraga. Ya, contoh perilaku terpuji dalam olahraga yaitu 1. Disiplin, 2. Bertanggung jawab, 3. Kerjasama, 4. Sportif, 5. Hidup bersih. Nah, itu adalah contoh-contoh perilaku terpuji. Ya, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu disiplin. Disiplin berarti perilaku taat dan patuh terhadap peraturan atau tata tertib yang ada. Nah, ini contoh yang paling mudah. Kalian pernah bermain sepak bola ya kan? Nah, sebagai pemain sepak bola, kalian harus disiplin. Seumpama posisi kalian di depan atau striker. Nah, itu harus disiplin sebagai striker. Bola dioperkan ke kalian, kalian sudah harus berada di tempat yang ditentukan. Ya. Ini contoh lain, misalnya saat melakukan latihan bola basket. Kamu harus disiplin mengikuti contoh-contoh gerakan yang dilakukan oleh guru. Jika kamu disiplin, kamu akan dapat menguasai berbagai macam-macam teknik. Ya, ini untuk disiplin dalam bagian teknik. Selanjutnya, yang kedua adalah tanggung jawab. Nah, sebenarnya apa sih tanggung jawab itu? Ya kan? Tanggung jawab dapat diartikan sebagai kesadaran terhadap perbuatan yang dilakukan, baik secara sengaja ataupun tidak disengaja. Orang yang bertanggung jawab akan selalu siap untuk menanggung segala akibat atas apa yang dia lakukan. Dalam olahraga, tanggung jawab dapat diterapkan dengan melakukan rangkaian kegiatan olahraga sampai tuntas dengan sungguh-sungguh. Contoh, tanggung jawab dalam olahraga dalam mengembalikan bola basket pada tempatnya setelah selesai latihan. Nah, ini adalah contoh gambar di 10.2. Waktu di sekolah dulu, kalian waktu istirahat kan, sering sekali kan datang ke kantor, Pak pinjam bola untuk main bola di lapangan tengah ya kan. Setelah main bola, bola dikembalikan. Nah, dikembalikan ke kantor lagi. Nah, itu adalah
salah satu contoh tanggung jawab, ya kan. Berani meminjam harus berani mengembalikan. Kalau hilang bertanggung jawab mengganti, ya kan. Bagian C yaitu kerjasama. Dalam kehidupan sehari-hari kamu memerlukan bantuan orang lain, ya kan. Ini pasti, ya kan. Tidak mungkin kamu semuanya mengerjakannya sendiri, ya kan. Contoh yang paling sederhana, makan, ya kan. Seumpama makan berbuka, ya kan. Kamu tidak mungkin menyiapkannya sendiri, mulai dari memasak nasi, memasak lauk, terus menyiapkannya di meja, pasti dibantu oleh saudara atau orang tuamu, ya kan. Kamu tidak mungkin menyiapkannya sendiri, ya. Dalam kehidupan sehari-hari kamu memerlukan bantuan orang lain. Begitu juga dalam olahraga, kamu harus dapat bekerja sama dengan teman-temanmu, ya, terutama dalam satu tim, ya kan. Seumpama tim sepak bola, tim futsal, tim basket, harus bekerja sama, ya kan. Kalau mainnya sendiri-sendiri tidak akan pernah jadi, ya kan. Kerjasama adalah usaha bersama yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Saat melakukan kerjasama, kamu harus mengutamakan kepentingan bersama dan mengesampingkan kepentingan dirimu sendiri. Banyak sekali cabang olahraga yang memerlukan kerjasama, seperti yang sudah Pak Septa sebutkan tadi, seperti di basket, sepak bola, voli, softball. Nah, pokoknya olahraga yang banyak pemainnya, timnya itu ada banyak kawan, ya kan. Kalau kamu bermainnya sendiri, kamu bisa mencapai keinginanmu sendiri, ya kan. Kalau bermainnya dengan teman, kamu harus lebih mementingkan kepentingan bersama. Kerjasama akan terjalin dengan baik jika dilandasi oleh kesadaran bersama. Kesadaran bersama membuatmu melakukan kerjasama tanpa ada paksaan apapun. Kerjasama yang baik juga harus dilandasi oleh rasa sukarela, ya kan. Maksudnya dilandasi dengan sukarela itu contoh yang paling simpel, ya kan. Kamu membawa bola, ini bermain sepak bola, ya. Kamu membawa bola, posisimu baik, tapi tidak kemungkinan menembak ke gawang itu kecil, tapi kamu punya kesempatan. Nah, di situ kamu harus sukarela mengoperkan bolanya ke temanmu yang lebih longgar posisinya, ya kan. Jarang loh pemain sepak bola mempunyai rasa sukarela yang tinggi di hatinya, ya, jika posisinya itu baik menendang, ya kan. Padahal temannya itu sampingnya potensi untuk memasukkannya golnya lebih tinggi. Ya, itu contoh sedikit, ya. Terus selanjutnya bagian 4 atau bagian D ada sportif. Sportif apa itu? Kalian sering mendengar kata-kata sportif. Udah sportif lagi. Orang sportif ngono kuwi, ya. Sportif berarti menjunjung tinggi nilai kejujuran, nilai keadilan terhadap orang lain. Perilaku sportif mencerminkan kepribadian dan karakter positif dalam diri seseorang. Perilaku sportif sangat penting dalam olahraga. Ya, contoh simpel ya di sepak bola aja, ya kan. Setelah menjatuhkan lawan, kamu rangkul tangannya untuk berdiri kembali. Itu ada salah satu contoh positif, ya. Perilaku sportif dapat diterapkan dengan cara menghindari perbuatan curang serta mengikuti permainan yang telah disepakati. Perilaku sportif dalam olahraga juga berarti bersedia mengakui keunggulan lawan dan menerima kekalahan. Ya, itu baru baik, ya. Kalau lawanmu menang, berarti kesempatanmu untuk mengoreksi diri. Kalau lawanmu kalah, kesempatanmu untuk meningkatkan potensimu, bukan malah sombong, ya kan. Nah, itu adalah contoh perilaku sportif, ya.
perilaku sportif harus dimiliki oleh setiap olahragawan. Olahragawan sejati bukanlah orang yang memiliki fisik yang kuat, melainkan juga memiliki jiwa sportif. Banyak kerusuhan dalam olahraga yang diakibatkan oleh perilaku yang tidak sportif, baik oleh atlet maupun supporter. Hal ini tentu merusak semangat dan tujuan olahraga. Oleh karena itu, perilaku sportif perlu ditanamkan sejak dini pada setiap orang. Sekarang kamu buka halaman 148, yaitu tentang hidup bersih. Nah, kalian sudah hidup bersih? Coba diterapkan hidup bersih di rumah ya. Hidup bersih yang paling simpel yaitu dimulai dari diri sendiri. Kalian lihat kukunya masing-masing, ya kan? Nah, kukunya ini panjang, ada hitamnya atau bersih. Ya. Kalian bisa menilai dirimu sendiri. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Kamu tidak dapat hidup sehat jika kamu tidak hidup bersih. Nah, itu otomatis kan? Kamu tidak bisa hidup sehat ya kalau tidak hidup bersih. Karena kebersihan adalah pangkal dari kesehatan. Kalau kamu menjaga kebersihan, pasti kamu kesehatanmu juga terjamin. Ya. Jika kamu hidup bersih, kamu akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Hidup bersih dapat dimulai dari diri sendiri. Contoh perilaku hidup bersih terhadap diri sendiri adalah mandi atau membersihkan anggota badan setelah selesai melakukan kegiatan olahraga. Ya kan? Nah, hidup bersih yang paling mudah dimulai dari diri sendiri. Ya, setelah diri sendiri nanti bersih, itu akan merembet ke sekitarmu. Ya, kamu sudah mandi, badanmu bersih, sudah wangi. Terus kamu jalan di terasmu, loh, kok ada debunya? Pasti kamu akan terasa risih. Ya. Di situ kamu akan segera berusaha membersihkan debu yang ada di teras. Ya. Kalau tidak dibersihkan, nanti kamu kotor lagi, kecepatan debu lagi, ya kan? Nah, itu sifat positifmu itu akan menyebar di sekitarmu. Selain menerapkan perilaku hidup bersih terhadap diri sendiri, kamu juga harus dapat menerapkan perilaku hidup bersih terhadap lingkungan sekitarmu. Contoh perilaku hidup bersih terhadap lingkungan sekitar adalah membersihkan kelas. Ini kalau di kelas ya. Kalau di rumah ya membersihkan rumah, membantu mencuci. Kalau lantainya kotor ya dipel, kacanya berdebu ya dilap. Gitu. Sedikit perilaku terhadap lingkunganmu akan memberi dampak yang sangat besar. Lingkunganmu juga kelihatan rapi, suasana di rumahmu juga enak, mau duduk di sembarang tempat juga bersih. Nah, itu malah akan jadi lebih baik. Ya. Untuk bab ini mungkin sudah selesai ya. Terus selanjutnya silahkan kamu baca halaman 149 di rangkuman ya. Setelah mendengarkan atau melihat video ini ya, silahkan dibaca di rangkuman nomor 1 sampai 7. Itu adalah rangkuman singkat dari materi Pak Septani tadi. Ya, untuk hari ini tidak ada tugas dulu, kamu belajar, dipahami materinya. Minggu depan nanti baru Pak Septa beri tugas. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat Pak Septa sampaikan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan. Mudah-mudahan puasa kalian diberi kelancaran. Terus kalian juga benar-benar niat berpuasa. Peh neng omahe terus dolan.
Ya, jangan sampai ya direm dulu bermainnya. Bermain boleh, tapi ada waktunya. Belajar ada waktunya. Ya, tetap jaga kesehatan, tetap jaga puasanya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.